Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita semua ada dalam keadaan sehat, sukacita dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan perenungan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kita percaya bahwa kasih dari surga memenuhi kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita setiap hari dengan penuh kasih, baik kepada sesama kita, kepada diri kita, terlebih juga kepada Tuhan. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami, yang memberikan kami kehidupan, kekuatan, kesempatan untuk menjalani kehidupan pada hari ini dengan baik. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami memahami sabda Tuhan untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Sedemikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sedemikian firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan dunia itulah yang menjadi misi Yesus datang ke dunia ini. Saudaraku, ketika Yesus datang ke dunia ini, oleh karena kasih-Nya, Dia yang adalah Allah mau menjadi manusia dan diam di antara kita, sehingga Dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, penderitaan yang dirasakan oleh manusia. Yesus juga sudah merasakannya di dalam kehidupannya. Saudaraku, percakapan antara Yesus dan Nikodemus, ya, pada waktu itu yang Nikodemus menanyakan tentang bagaimana kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan, dan Yesus menyatakan bahwa kedatangan Allah ke dunia ini bukan untuk menghakimi, karena mungkin dalam konsep Nikodemus ada pandangan bahwa Allah menghakimi dunia ini. Tetapi apa yang dikatakan Yesus bahwa kedatangannya pertama sekali ke dunia ini adalah
untuk menyatakan kasih-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Ya, bukan untuk menghakimi. Jadi, misi kedatangan Yesus adalah misi keselamatan dunia. Dia menyelamatkan dunia ini melalui kematiannya disalib menembus dosa manusia, sehingga manusia diperlayakan kembali di hadapan Allah dan beroleh keselamatan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah beroleh anugerah keselamatan itu dari Tuhan. Karena itu, apa yang menjadi respon kita atas keselamatan yang sudah Yesus nyatakan bagi dunia ini? Ketika kita meresponnya dan menerimanya, hidup beriman kepada Tuhan, dengan demikian, dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang-orang yang sudah beroleh keselamatan, mari saksikan keselamatan itu juga bagi orang lain. Melalui apa? Sikap kasih kita kepada orang lain. Dimanapun kita berada, mari kita hidup saling mengasihi. Bukan saling menghakimi, tapi menyatakan kasih yang sudah kita rasakan dari Tuhan dan kita nyatakan bagi orang lain, bukan menghakimi orang lain. Sehingga dimanapun kita berada, kita membawa kedamaian, kita membawa sukacita bagi banyak orang. Tentu saja hal itu membawa keselamatan bagi dia, yaitu keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan setelah kita menyaksikan juga tentang Tuhan Yesus bagi banyak orang melalui tutur kata dan juga melalui perbuatan kita, yaitu hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudariku, kita percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita juga menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang, membawa kasih Tuhan bagi banyak orang. Mari kembali kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402. Kidung Jemaat nomor 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kita menaikkan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 402, Kuperlukan Juru Selamat. Saudaraku, mari kita bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat karena iman lemah. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami kembali bahwa misi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan setiap orang yang beriman kepada Tuhan, percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, mampukan kami dalam sepanjang jalan hidup kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, serta mau bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang, menyampaikan berita keselamatan itu juga bagi banyak orang, sehingga dunia ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah keselamatan bagi dunia, adalah penyelamat dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami setiap harinya. Tuntun kami hidup tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun banyak tantangan pergumulan hidup yang kami rasakan, ajar kami tetap setia hanya kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa terus bagi bangsa kami. Tuhan, tolonglah agar bangsa kami ini dapat melalui badai pandemi COVID-19 dengan baik. Terlebih pada masa sekarang ini ya Tuhan. Ajar kami setiap warga negara Indonesia agar patuh juga terhadap apa yang pemerintah kami sarankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami semua sehat, damai, sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit. Biar kiranya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan bagi semua saudara-saudari kami yang kami kasihi, Bapak Mikaela Ginting. Kami percaya Tuhan memulihkan kesehatannya dengan sempurna ketika dia menjalani isolasi mandiri di rumah. Demikian juga semua keluarga kami, saudara-saudari kami yang sedang isolasi mandiri di rumah. Demikian juga mungkin di rumah sakit yang sedang dirawat. Kami percaya bahwa Tuhan menguatkan mereka untuk melewati masa-masa yang sedang mereka hadapi dalam pemulihan kesehatan, kesembuhan sakit penyakit mereka, sehingga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami mendoakan kakak kami Nande Angel, Nande Gide, demikian juga kakak kami Darian Jadel Fitra, demikian juga semua saudara-saudari kami beroleh pemulihan kesehatan sempurna dari Tuhan. Abang kami Bapak Prian Bangun yang nanti jam 10 pagi hari ini akan menjalani operasi di Rumah Sakit Siloam. Kami percaya Tuhan menolong beliau sehingga proses operasi yang dia jalani berjalan dengan baik. Beliau sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai setiap aktivitas kami pada hari ini. Tuhan menolong kami semuanya dimanapun berada, tetap berjalan di jalan Tuhan. Semua saudara-saudari kami jemaat Tuhan di Sitelusada Bekasi, Tuhan berkati kehidupannya, pekerjaan, usaha, kesehatannya, sehingga ya Tuhan tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam studinya, dalam pekerjaannya, teman hidupnya. Tolonglah agar semuanya dapat dijalani seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menjalani hidup kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap menyatakan kasih Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan bagi banyak orang, serta bersaksi tentang berita keselamatan bagi banyak orang di dalam Yesus Kristus melalui tutur kata, sikap hidup kita, perilaku hidup kita setiap hari. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita, dan ketika kita melakukan aktivitas kita keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.